Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari mahasiswa Undika dalam tugas ujian akhir, yaitu mempresentasikan tentang sebuah topik yang berjudul komponen pembentuk sistem informasi, yang di dalamnya ada hardware, software, brainware, teknologi database, dan jaringan dan telekomunikasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, William Johan Wakbahan dari D3 Sistem Informasi, ada Duyanti dari S1 Akuntansi, dan ada Andre dari S1 Akuntansi. Langsung saja kita akan menuju ke komponen pertama penyusun sistem informasi, yaitu adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras, sebuah komponen komputer yang secara fisik dapat dilihat dan dirasakan langsung. Ya, untuk gambaran umum, hardware itu bisa kita lihat dan bisa kita sentuh. Kalau nggak bisa kita sentuh, berarti bukan hardware. Hardware itu punya 3 fungsi, yaitu sebagai proses input, output, dan juga sebagai proses hardware itu sendiri atau proses komponen komputer. Nah, ini kita masuk lebih spesifik ke fungsi-fungsi hardware. Jadi dari pertama, bagaimana flow-nya hardware itu bekerja, atau hardware ini mulai bekerja, fungsinya itu yang pertama adalah mengolah data dari user yang nantinya akan diolah menjadi sebuah informasi. Kemudian apabila informasi sudah dibuat, maka hardware akan memberikan sebuah output kepada user. Dan dari output tadi, dari seluruh output yang sudah dihasilkan, data atau informasi tersebut akan disimpan atau mungkin ditampilkan kepada user. Nah, jenis hardware itu ada 3. Ya, ada 4, mohon maaf. Ada sebagai storage device. Hardware storage device itu seperti flash disk, hard disk, mungkin juga ada SSD dan tipe-tipe yang lainnya. Kemudian ada process device, ada CPU, RAM, dan VGA. Output device yaitu monitor dan printer. Ya, seperti tadi saya bilang, output itu menampilkan hasil dari proses atau hasil dari inputan user. Bisa bentuk yang lain selain monitor dan printer, dan inputnya ada keyboard, mouse, mungkin juga bisa fingerprint, dan yang lain-lain. Masih banyak jenis input-output hardware. Selanjutnya, yaitu komponen kedua dari penyusun sistem informasi, yaitu software. Software adalah sekumpulan instruksi, data, atau program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer atau untuk mengerjakan tugas yang spesifik. Nah, software sendiri, jenis-jenis software sendiri dibagi 2. Tapi dalam menjalankan sebuah software, tak kalah kita butuh sebuah bahasa pemrograman. Atau dalam menyusun sebuah software, kita butuh bahasa pemrograman. Yang pertama, software dikenal dengan sistem operasi. Software system, atau yang kita kenal juga dengan operating system, OS, sistem operasi tadi, itu sebagai software aplikasi untuk menjalankan komputer kita. Jadi, dengan adanya OS, maka hardware tadi, komputer tadi, entah komputer, entah laptop, entah Android, smartphone, itu butuh OS. Tanpa OS, jelas tidak bisa nyala. Jadi beberapa OS yang dikenal di komputer atau di desktop itu adalah Windows, Linux, Unix, dan mungkin ada yang lain. Kemudian ada jenis software yang kedua, yaitu program aplikasi. Merupakan aplikasi pendukung yang ada pada OS untuk memaksimalkan kinerja komputer. Beberapa software aplikasi yang cukup populer itu adalah Microsoft Office, Photoshop, CorelDRAW, atau Chart, dan lain-lain. Jadi kalau program aplikasi ini lebih ke software aplikasi atau aplikasi yang kita jalankan di dalam komputer tadi. Nah, dan yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Tadi seperti saya sebutkan, bahasa pemrograman itu dibutuhkan dalam membuat software tadi atau menjalankan software. Jadi bahasa yang digunakan dalam pembuatan sebuah program. Jika ditelusuri berdasarkan contohnya, terdapat beberapa macam bahasa yang bisa dipakai atau yang biasa digunakan, yaitu Java, PHP, HTML, C, C++, Python, dan mungkin masih banyak. Selanjutnya, brainware akan dijelaskan oleh teman saya, Duyanti, untuk waktu dan tempat. Silakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, William. Lalu selanjutnya kita masuk ke komponen 3, yaitu brainware. Nah, apa itu brainware? Brainware yaitu seseorang yang mampu menjalankan dan menggunakan perangkat komputer. Jadi, tanpa adanya brainware, maka perangkat komputer tadi tidak dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, di sini ada 3 fungsi brainware.
Yang pertama yaitu sebagai administrator, yang kedua sebagai programmer, dan yang ketiga sebagai operator. Nah, yang pertama yaitu sebagai administrator. Maksudnya yaitu mengolah suatu sistem operasi beserta juga program-program yang dijalankan dari sebuah komputer atau jaringan. Lalu fungsi brainware yang kedua yaitu sebagai programmer. Maksudnya yaitu sebagai programmer yaitu membuat program yang dibutuhkan perusahaan dalam sistem komputerisasi, menjaga keamanan dan juga kelancaran keseluruhan sistem komputer di dalam perusahaan. Lalu fungsi brainware yang ketiga yaitu sebagai operator, yaitu fungsinya yaitu menjalankan sistem operasi serta program dalam perangkat komputer di sebuah perusahaan. Selanjutnya, next. Nah, di sini ada beberapa contoh dari brainware. Ada Nether, EDP Department, dan juga Network System. Yang pertama ada Nether. Nah, Nether ini adalah rujukan bagi mereka pengguna internet yang menjalani situs-situs web untuk mencari dan mendapatkan informasi. Istilah ini juga bisa mengacu pada individu, sekelompok orang, maupun sebuah organisasi. Lalu contoh brainware yang kedua yaitu EDP Department. EDP Department ini biasanya orang-orang menyebutnya sebagai IT Department. Nah, EDP Department ini atau pengolah data elektronik adalah pengguna suatu metode otomatis dalam mengolah data komersial untuk suatu perusahaan. Lalu contoh brainware yang ketiga yaitu Network System. Nah, istilah ini merujuk pada sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani suatu jaringan komputer. Normalnya, sistem operasi ini terdiri dari atas banyak kumpulan layanan yang ditujukan agar dapat memberikan pelayanan bagi pengguna komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre. Di sini saya akan menjelaskan komponen pembentuk sistem informasi yang keempat yaitu database dan warehouse. Semua informasi yang kita kumpulkan akan disimpan dalam sebuah database. Tempat dikumpulkannya berbagai informasi disebut database atau biasa juga disebut dengan basis data. Sementara itu, data warehouse adalah sebuah tempat yang berisi kumpulan informasi yang tak terorganisir dan sewaktu-waktu dapat dibuka kembali. Cara penyimpanan data tersebut di dalam database disebut juga dengan teknologi pengolahan database. Next. Fungsi database di sini ada 4. Yang pertama, mengelompokkan data atau informasi agar mudah dimengerti. Yang kedua, membantu proses penyimpanan data yang besar. Yang ketiga, mempermudah proses penyimpanan, akses, dan penghapusan data. Dan yang terakhir, memastikan keakuratan, aksesibilitas, dan kualitas pada data yang disimpan. Next. Komponen yang kelima adalah jaringan dan telekomunikasi. Jaringan merupakan sistem yang di dalamnya terdapat berbagai macam perangkat komputer agar dapat berkomunikasi serta mengakses informasi yang berasal dari komputer yang saling berhubungan tersebut. Koneksi jaringan telekomunikasi bisa melalui kabel ataupun nirkabel seperti serat optik dan jaringan Wi-Fi. Next. Manfaat jaringan dan telekomunikasi di sini ada 3. Yang pertama, data dapat diakses oleh orang yang telah diizinkan. Yang kedua, membuat proses pengiriman data lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, jaringan dapat memberikan proteksi data agar terjamin keamanannya. Jenis jaringan ada 3. Yang pertama, LAN Local Area Network. Jenis jaringan ini merupakan jaringan yang paling umum yang biasanya dijumpai di rumah, kantor, ataupun di sekolah. Fungsinya untuk menghubungkan minimal 2 perangkat komputer yang berada dalam satu ruangan yang terbatas hanya jarak beberapa meter. Jenis jaringan yang kedua WAN atau Wide Area Network. Jaringan ini dapat menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan MAN. Jaringan ini dapat menghubungkan antar negara hingga antar benua. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang digabungkan dengan menggunakan alat tertentu. Jenis jaringan yang ketiga adalah MAN atau Metropolitan Area Network. Jenis jaringan ini dapat memberikan jangkauan yang lebih luas dan kecepatan yang lebih tinggi. Jarak yang bisa dicakup oleh jenis jaringan ini kurang lebih sejauh 50 km. Sekian pembahasan tentang komponen pembentuk sistem informasi. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.